Halo buat kalian semua para pemilik toko online. Kalau kamu mau toko onlinemu nggak cuma bertahan, tapi juga meroket di era AI, nah ini dia tempatnya. Kita bakal bedah bareng-bareng peta jalan strategis buat menaklukkan dunia pencarian AI yang serba baru ini. Oke, kita bahas dulu deh gajah di dalam ruangan. Pertanyaan yang mungkin bikin kamu kepikiran terus akhir-akhir ini. Apa benar SEO seperti yang kita tahu selama ini udah mau mati? Dengan semua obrolan soal AI yang ngambil alih, wajar banget kalau kamu ngerasa ya sedikit cemas gitu. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita panik, ada kabar super bagus. Ini sebenarnya peluang emas loh. Tingkat konversi dari pencarian AI itu 9 kali lipat lebih tinggi dari pencarian biasa. 9 kali! Coba bayangin. Orang yang datang dari AI itu bukan cuma iseng lihat-lihat. Mereka datang dengan dompet di tangan, siap buat beli. Nah, disinilah letak perubahannya yang paling mendasar. Coba deh pikirin, AI bukan lagi kayak showroom yang pasif, tempat orang cuma cuci mata. Anggap AI itu sekarang jadi kayak concierge atau asisten pribadi kamu. Tugasnya bukan buat nunjukin semua barang, tapi buat nemuin produk yang paling pas buat pembeli yang serius. Jadi artinya apa nih buat kamu? Gini, lupain deh itu metrik lama soal ribuan klik. Di dunia AI, yang paling penting itu dapetin klik yang tepat. AI itu secara aktif nyaring sampahnya, buat ngirim calon pembeli yang paling berkualitas langsung ke depan pintu tokomu. Oke, jadi ini nih rencana kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dengan ngebahas lebih dalam peran baru AI sebagai concierge. Terus, kita bedah strategi praktis 3 tahap. Bangun fondasi yang kuat, buktiin kalau bisnismu itu beneran ada, dan perkuat sinyal kepercayaan. Terakhir, kita satuin semuanya buat ngeliat gimana caranya ngunci traffic berkualitas ini selamanya. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Apa sih sebenarnya maksudnya AI concierge itu? Dan kenapa konsep ini bakal mengubah total cara kamu mikirin SEO? Nah, setelah kita paham kenapanya, sekarang kita masuk ke gimananya. Ini dia, cetak biru yang kamu butuhin. Peta jalan 3 tahap yang dirancang khusus buat era AI. Peta jalan ini simple kok. Ada 3 pilar utama yang saling nyambung. Pertama, kita pasang fondasi biar AI bisa ngobrol sama website kamu. Kedua, kita buktiin ke dunia dan ke AI kalau kita ini bisnis beneran. Dan ketiga, kita kumpulin bukti-bukti biar reputasi kita makin kuat. Yuk kita mulai dari pilar pertama. Oke, kita masuk ke tahap 1, bangun fondasi. Anggap aja ini kayak kita lagi nyiapin toko fisik sebelum grand opening. Semuanya harus jelas, rapi, dan gampang ditemuin. Bukan buat manusia ya, tapi buat AI. Dan ini aturan emasnya. Kamu harus ingat, AI itu nggak baca kontenmu sambil ngopi kayak pelanggan. AI itu memindai data, dia nyari struktur, label yang jelas, dan info yang teratur. Kalau berantakan, wah, dia bakal pusing. Jadi, gimana caranya biar rapi buat AI? Pertama, kasih KTP yang jelas buat brandmu. Info dasar, halaman tentang kami, sama kebijakan. Kedua, pastiin data kamu sama di mana-mana. Jangan sampai alamat di website beda sama di Google Maps. Ketiga, pakai struktur halaman yang benar dengan heading dan skema. Terakhir, jangan lupain hal-hal basic kayak alt text di gambar dan bikin FAQ langsung di halaman produk. Tiap poin ini tuh kayak ngasih sinyal jelas ke AI. Oke, fondasi internal udah beres. Sekarang kita lanjut ke tahap 2, yaitu nunjukin eksistensi kita di luar sana. Kamu harus buktiin kalau kamu itu nyata, bukan cuma hantu di dunia maya. Coba bayangin, AI itu kayak detektif yang super skeptis. Dia nggak bakal percaya gitu aja sama website baru yang tiba-tiba muncul. Dia bakal nyari bukti-bukti pendukung dari tempat lain, buat mastiin tokomu itu beneran ada dan aktif. Dengan kata lain, kamu harus yakinin dia kalau kamu bukan hantu. Kamu harus ninggalin jejak digital yang jelas dan bisa dilacak. Caranya gimana ninggalin jejak ini? Mulai dari yang gede-gede dulu, kayak Google Business, Apple Maps, sama Bing. Ini ibaratnya daftarin bisnismu di buku telepon digital. Terus, tunjukin kalau kamu hidup lewat media sosial yang aktif. Terakhir, klaim profilmu di platform-platform industri yang penting. Setiap langkah ini nambahin satu bukti lagi kalau kamu itu beneran ada. Nah sekarang siap-siap ya, ini ada rahasia kecil yang mungkin bikin kaget. Salah satu tempat AI nyari bukti keaslian, itu Reddit. Yup, bener banget, Reddit. AI itu suka banget sama diskusi asli tanpa filter yang ada di sana buat ngerti gimana orang beneran ngomongin soal produk dan brand. Terus gimana dong manfaatinnya? Gampang kok, ini rencananya. Bikin akun, cari subreddit tempat calon pelangganmu ngumpul, terus mulai ikut nimbrung. Jawab pertanyaan, kasih saran, jadi anggota komunitas yang beneran ngebantu. Ini bukan soal jualan ya, tapi soal bangun kepercayaan.
baik ke manusia maupun ke AI. Nah, setelah AI tahu kamu itu ada, sekarang waktunya bikin dia benar-benar percaya sama kamu. Kita masuk ke tahap terakhir. Tahap 3, memperkuat sinyal kepercayaan. Ingat kan detektif skeptis kita tadi? Nah, disinilah dia mulai ngecek referensi. AI bakal nyari-nyari sebutan tentang kamu di seluruh internet buat ngecek omonganmu. Makin banyak sumber terpercaya yang nyebutin kamu, makin percaya juga si AI. Ada 2 cara utama buat ngebangun jaring kepercayaan ini. Pertama, lewat digital PR. Usahain dapat sebutan di blog-blog atau artikel listikal. Ini kayak dapat testimoni dari para ahli. Kedua, dan ini mungkin yang paling penting, adalah ulasan. Kumpulin ulasan di platform-platform gede. Dan ini nih pro tipnya, balas semua ulasan, mau yang bagus, mau yang jelek. Ini nunjukin ke AI kalau kamu itu bisnis beneran yang aktif dan peduli sama pelanggan. Oke, jadi setelah kita ngelewatin 3 tahap tadi, tujuannya apa sih? Yuk kita rangkum. Ini bukan cuma soal dapat peringkat tinggi, ini soal ngunci traffic yang benar-benar penting. Nah, ini dia pergeseran pola pikir yang paling penting. Dulu, tujuan SEO itu soal jumlah, ribuan klik. Sekarang, tujuan pencarian AI itu soal ketepatan, dapatin klik yang tepat. Ini pergeseran total dari kuantitas ke kualitas. Jujur aja, ngikutin peta jalan ini emang butuh usaha. Ini bukan sulap semalam, tapi ini adalah investasi strategis buat masa depan tokomu. Ini cara kamu buat mastiin ada aliran traffic berkualitas tinggi yang datang terus-terusan di era AI yang udah ada di depan mata kita. Jadi setelah semua ini, saya mau tinggalin satu pertanyaan penting buat kamu. Apakah tokomu udah siap buat dilayani sama sang concierge AI?